Halo, selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasa, di hari Senin ini kita akan bahas view IHSG dan bahas saham-saham yang secara sektoral berpotensi menarik untuk kita beli dan kita pantau di minggu ini sampai dengan minggu depan. Ya. Kita mulai ya dengan IHSG. Nah, IHSG di sini kemarin udah nutup gap ya. Setelah nutup gap dia bikin candle shooting star ya. Terus hari ini candlenya juga merah. Eh, Hari ini memang candle merah tapi volume transaksi agak kecil ya. Masih terbilang cukup kecil ya. Jadi untuk besok kalau misalnya dia breakdown dari low-nya ya ini maka akan berpotensi melanjutkan penurunan ya. Targetnya 6930 sampai dengan 6850 ya. Saya sih berharapnya turun sampai sini gitu. Apalagi bisa sampai sini 6750 kan pasti dapat blue chipnya murah dong. Ya, itu untuk dari IHSG. Nah, kita mulai bahas per sektoral. Pertama kita mulai dari IDX cyclical. Ya, IDX cyclical ini trendline yang udah kita buat dari beberapa minggu yang lalu ya. Sempat breakout tapi ternyata balik lagi. Nah, ini kalau besok turun lagi, ini akan sangat rawan ya untuk IDX cyclical. Ya, artinya saham-saham di sektor ini pasti kebanyakan akan jadi koreksi. Nah, di sektor ini yang menarik apa? Masih jagoan kita dari minggu lalu ya. Di sektor ini ada MAPI. Ya, MAPI ini kalau misalnya kita kecilin atau kita ganti time frame-nya yang lebih besar. Nah, ya. Nah, ini garis merah ini adalah garis resisten ya. Artinya pada saat dia naik kena resisten, koreksi, naik kena resisten dan breakout lanjut ya menuju resisten selanjutnya gitu ya. Nah, artinya di sini pun sama ya. Di sini adalah resisten ya yang udah sekali dicoba, dua kali dicoba, tiga kali dicoba dan breakout ya. Eh, ini kita MAPI udah masuk ya di 910. Tapi jangan happy dulu ya karena hari ini breakout ya ataupun kemarin breakout tapi volume transaksi agak kecil. Ya, artinya masih ada kemungkinan dia sideways ya sebelum dia lanjut naik lagi. Ya, naik selanjutnya targetnya ada di 1120. Ya, ini kalau kita secara teknikal ini ada pola yang namanya ascending triangle. Ya, ascending triangle ini adalah pola continuation ya, continuation seperti itu. Ya, minimal targetnya ke sini nanti ada potensi untuk ya ini untuk MAPI di sektor siklikal. Selain MAPI di sektor siklikal ada jagoan kita yang kedua adalah GCTL. Ya. Kalau MAPI baru dijagokan dari minggu lalu, ya. Kalau GCTL udah dari 3 minggu atau 4 minggu yang lalu ya. Karena pergerakannya sideways. Eh, Ya udah, pakai yang ini juga nggak apa-apa. Ya ini sideways, ini chart weekly ya Bapak Ibu. GCTL di chart weekly sideways ya. Konfirmasi untuk jalannya ini baru pada saat dia breakout 685 ya. Dimana kalau saya ya ini ya.
Saya gedein. Kalau saya boleh prediksi, ini kira-kira akan breakout-nya di minggu ini. Ya, kalau saya boleh prediksi, kira-kira ini akan breakout di minggu ini, yang artinya minggu depan harusnya akan jalan. Ya, harusnya akan jalan minggu depan. Ya, targetnya kemana? Nah, ya kita tinggal pakai Fibonacci aja. Ya. Targetnya kurang lebih adalah ke sekitar 800 nanti mentok-mentoknya harusnya. Ya, sekitar sini. Tapi ya nanti kita akan lihat lagi hari per harinya seperti apa, apakah masih bisa di-upgrade atau harus dijual ya. Itu untuk GJTL di sektor siklikal. Selain itu, yang ketiga ada auto. Auto juga udah 2 mingguan ya kita promosiin ya. Auto udah 2 mingguan kita promosiin. Ya ini ada area sideways. Sorry, ini weekly ya. Saya ganti dulu ke daily ya. Nah ini sideways ya. Bentuk polanya sama, ascending triangle, breakout, volumenya naik ya. Berpotensi ke ini ya, 1340-an atau 1350. Nah, sekarang kita coba gedein lagi. Cara view jangka menengah panjangnya ya, auto kalau ini juga ada resisten ya. Ada resisten kalau bisa lewat di atas 1340, 1350 ya ini targetnya akan ke sini ya. 1700 kurang lebih. Ya. Ini so far sih sekarang masih sesuai plan ya, masih sesuai plan. Jadi ya kita akan pantau ya, atau kita akan maintain. Terus di sektor ini kita coba lihat yang lain ya, kita coba lihat yang lain. Hmm, kita coba lihat IMAS. Minggu lalu sempat dibahas ya IMAS ya. Minggu lalu dibahas, terus kalau nggak salah langsung naik ya. Kita coba lihat kondisinya gimana. Ya, ini ya. Kemarin kita bahas breakout ini garis merah atau 780 naik target sampai sini. Nah, ini udah capai target nih kurang lebih ya. Udah masuk area target di 835 sampai 855. Nah, sekarang gimana? Ya ini harusnya ada koreksi dulu, ya koreksi sehat. Ya, koreksi sehat. Ini bisa kita manfaatkan untuk buy ya, untuk IMAS. Sekarang kita coba cek Capik. Capik kemarin sempat kencang ya, tadi pagi juga sempat naik, tapi crossingannya merah kalau nggak salah. Kita coba cek dulu. Ya, ya, crossingannya merah. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk buy nih. Ya, buy-nya di sekitar sini. 92 sampai dengan ya sinilah 95 ya. Kalau mau buy. Targetnya kemana? Targetnya ya paling ya kurang lebih ya. Kurang lebih di sini lah. Atau saya lebarin sedikit ya kurang lebih di sini. Gitu ya. Cuman ini eh,
kalau udah masuk di area kotak ini, kalau saya sih lebih saranin tunggu ada ini ya, tunggu ada pola reversal ya, candle reversal. Ya, supaya lebih confirm. Karena takutnya masuk ke sini, belum ada pola candle reversal, itu bisa bablas terus turun ke bawah. Gitu. Biasanya saya tunggu dulu ada pola candle reversal, mirip sama kayak bola. Oh, bola closingannya jadi kurang bagus ya. Closingannya tadi bola dibanting. Nah, kalau tadi itu pas saya lihat dia bentuknya hammer eh, bola tuh. Nah, pas hammer kayak gini menarik nih kalau misalnya besok balik arah gitu. Ya, tapi ini so far bola pun masih oke. Ya, bola pun masih oke sebenarnya. Ya, ya kalau mau lebih aman ya nunggu besok satu candle itu kayak gimana. Kalau candlenya hijau, lusa atau hari Rabu udah boleh langsung HK aja gitu. Ya. Resisten pertama yang kemarin di sini ya 410, baru berikutnya 470 sampai 500-an. Terus yang menarik lainnya hari ini ada yellow ya, sebenarnya ada yellow. Ini masih sektor cyclical ya. Ya, ada yellow. Nah, hari ini naik kencang ya sampai 115. Ini ada resisten di sini. Nah, ini resisten kuatnya gitu ya. Tapi kalau dibikin area, nah saya turunin lagi sedikit. Nah, ini areanya ya. Sekitar 100, ini low-nya berapa sih? Oh, 118. Turun lagi dikit. Nah, di sini ya. 118 sampai 124. Nah, harusnya setelah kena ini dia ada koreksi. Nah, pas koreksi itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk buy. Ya, buy-nya di berapa? Kisarannya di kisaran di 100 gitu. Kisaran di 100. Tapi mungkin ya habis kena masuk area sini, ya tunggu di ARB beruntun dulu gitu ya. Tunggu di ARB beruntun dulu, baru turun sampai sini di sekitar 100 baru dibeli gitu. Ya, itu untuk yellow. Nah, terakhir di sektor ini yang menurut saya menarik lagi itu adalah Dharma, ya Dharma Polymetal. Nah, kemarin udah kita bahas ya Dharma nih ya. Ini area sideways ya. Kalau udah breakout high candle ini yaitu di 585 dan dia kuat, nah ini akan lanjut naik nih sampai 640 gitu. Ya, kisarannya 640. Itu 640 rata-rata atau resisten minimal ya. Eh, Berikutnya sampai 665. Nah, setelah lewat 665 barulah akan ke sini. Ya, 710 sampai dengan 730. Seperti itu. Ya, tapi ini jelas menarik sih. Ya, nggak tahu nih ada apa, tapi harga sahamnya tuh naik ya. Kayak kemarin ya, MAPI itu saya nggak tahu ada berita apa, nggak tahu akan ada berita apa, tapi yang jelas secara teknikal menarik. eh, Sampai akhirnya kemarin keluar laporan keuangannya bagus gitu ya, makanya langsung naik tinggi gitu. Ya, paling untuk sektor cyclical ini dulu aja ya. Kita coba cari ke sektor
atau kita coba pindah ke sektor yang lain ya. Sektor finance. Ya, kalau kita udah bahas mau bahas sektor finance nanti nggak afdol kalau kita nggak bahas Big Bang ya. Nah, tapi kita bahas dulu ini. Ini ya, ini masih menyisakan gap nih untuk sektor finance ya. Masih menyisakan gap yang harus ditutup ya, yang harus ditutup. Tapi sayangnya ini kan yang biru tuh EMA 34. Sayangnya dia nggak kuat ngelewatin dari EMA 34. Jadi menurut saya jadi agak susah buat nutup gap ya. Jadi ini lebih potensi untuk turun dulu ya, untuk turun dulu mungkin turun ke area area sekitar sini lagi gitu ya. Nah, sekitar sinian lagi baru nanti dia rebound nutup gap. Ya, ini IDX Finance. Nah, gimana persahamannya? Kita coba lihat BCA dulu ya. Oke, BCA pun sama ya. Kemarin sempat breakout. Nah, langsung di breakout MA34 ya. Area resisten nih 7.700 yang udah kita garis kemarin ya. 76 sampai 77 udah sempat di breakout tapi besokannya langsung merah. Nah, ini kalau eh, besok lanjut turun lagi, ya ini potensinya adalah arahnya ke sini. Tapi kalau ini dijebolin ya udah lanjut targetnya ke garis merah ini yang udah kita buat jauh-jauh hari gitu. Ya, jadi ini adalah support pertama. Kalau ini pun dijebolin ya menuju ke sini. Gitu ya. PBRI-nya gimana? PBRI kurang lebih sama ya, sama kayak BBCA. Sempat di breakout MA34 tapi besokannya langsung dibales. Ya, dibales turun. Hari ini turun lagi, volume transaksi juga mulai membesar. Ya, jadi ini ada potensi untuk lanjut turun lagi. Ya, harusnya besok turun lagi. Supportnya masih di sini ya, 4250, 4260-an. Ini jebol, lanjut masuk ke kotak biru ini yang udah kita buat juga jauh-jauh hari. Ya, BPNI-nya gimana? Oke, kalau BBNI ini baru mulai mau koreksi ya, baru mulai mau koreksi. Ya, baru mau mulai koreksi, ya mungkin akan ada pantulan sebentar, baru dia turun. Ya, so far masih arahnya masih ke sini ya, 8.100. Mandiri, Mandiri, ya habis nutup gap ya, dan naik tapi langsung dibalas turun. Nah, ini juga ada potensi untuk lanjut terkoreksi ya. Terutama kalau dia closing udah di bawah EMA 34 ya. Nah, untuk saham-saham di sektor finance ini nggak banyak yang menarik ya. Nggak banyak yang menarik kayak IDX Finance tadi, tapi ada yang menarik. Contohnya adalah Bank Danamon. Ya, ini Bank Danamon tuh yang kemarin udah sempat kita bahas juga ya. Kalau ternyata dia tuh sideways ya, pada saat dia breakout, dia akan menuju ke area resisten. Ya, nah udah deket-deket resist, dia ada koreksi ya, mungkin akan koreksi sehari lagi ya di sekitar 2490 ya atau 2,5 ya, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk buy ya, maksimal buy sampai 2460 ya. Kalau dari bawah itu agak kurang bagus jadinya ya, jadi berharap nggak turun lagi di bawah 2460 gitu.
ya untuk Danamon. Nah, ini kalau udah 2650 ini udah ditembus ya targetnya lumayan. Ya bisa sampai sini. Gitu ya, sampai 2860. Nah, di sektor finance ini ada IMJS juga yang harusnya menarik ya. Karena kalau IMAS-nya biasanya menarik, IMJS-nya biasanya menarik. Kita coba lihat. Oke, ya ini adalah resisten yang udah kita gambar kemarin ya. Nah, dia lagi mencoba bertahan di sekitar resisten. Ya, kalau ternyata breakout, nah ini baru cakep nih. Ya, kalau breakout baru cakep. Targetnya ya sementara ke sini dulu lah ya. 438 sampai dengan 426. Ya, targetnya sementara ke situ dulu. Ya. Terus selanjutnya di sektor finance kita coba cek PNBN. PNBN udah kenceng ya. Kalau gitu kita lewatin aja, kita coba cari yang lain. Di sektor finance, kita coba WOM. Coba cek WOM nih. WOM-nya juga masih belum menarik. Oke, berarti di sektor finance tadi cuman ada, oh sorry, ada satu lagi kayaknya, BNG. Oh, BNKA juga masih belum menarik ya. Oke, berarti di sektor finance cuman ada BDMN. Ya, cuman ada BDMN. Kita coba pindah ke sektor lain. IDX Health. Nah, IDX Health ini garis orange ini merupakan area atau garis resisten ya. Yang udah kita gambar jauh-jauh hari sempat di breakout, balik lagi atau terkoreksi ya di bawah dari garis resisten, terus dia mantul naik, breakout lagi ke area resisten, turun, dan dia sekarang lagi ada di support ya. Nah, pada saat ada di support, terus stokastik ada di bawah, ya ini harusnya pada saat dia nanti breakout 1500, ya ini akan konfirmasi dia akan lanjut naik. Seperti itu. Nah, untuk di sektor ini, kalau saya lihat tuh belum ada yang menarik, ya, belum ada yang menarik. Jadi kita lewatin aja ya. Belum ada karena belum ada yang menarik, jadi kita lewatin aja. Kita lanjut pembahasannya ke sektor
infrastruktur. Oke, sektor infrastruktur. Kita coba cek was kita. Oh, sorry. Pembahasan sektornya dulu ya. Oke, nah sektor infrastruktur ini bentuk pola double top ya, di mana di sini supportnya pada saat di breakdown, target turunnya di sini juga udah tercapai ya. Terus dia rebound. Nah, setelah rebound dia uji lagi nih area support yang ada di sini ya, 950. Nah, harusnya ini akan sideways 1-2 hari dulu, baru dia lanjut lagi naik. Nah, sahamnya apa aja nih yang kira-kira menarik? Kita coba cek konstruksi dulu ya. Oke, Waskita. Ya, Waskita ini udah breakout dari MA34, dia lanjut naik. Ini bisa lah manfaatin kalau misalnya ada koreksi ya, ke kisaran 545 gitu ya. Ini bisa di buy. Tapi kalau turun di bawah dari 500 langsung cut loss dulu. Karena kita takutnya mau dibawa turun nih. Yang jelas tahun ini untuk kelas kita dia mau akan ada red issue lagi. Ya, mau akan ada red issue lagi, jadi harusnya atau biasanya tuh diangkat dulu. Next, konstruksi berikutnya ada Wika. Wika masih ketahan sama garis biru ini ya, yang udah kita buat minggu kemarin. Nah, ini kalau breakout garis biru di sekitar 970, 980 ini menarik banget. Ya, targetnya saya kasih garis deh, biar nggak bingung. Targetnya ke sini dulu ya, 1100. Ya, kalau turun di bawah dari sini ya, di bawah dari 915 cut loss. Gitu ya. Jadi rekomennya itu adalah buy break 980, target 11.100 ya, cut loss-nya di bawah 915. Adi. Ya, Adi kurang lebih juga sama ya. Sama kayak Waskita maksudnya. Ya, ini lagi mencoba bertahan di atas MA34. Ini kalau breakout 750 itu udah langsung HK aja. Masuk lah yang banyak. Target sampai 830 ya. Ini targetnya di sini, resistennya di sini, resikonya ada di bawah sini ya. RTPP masih dikonstruksi. Nah, ini cakep juga nih ya. Dia mencoba closing dia di EMA 34 ya. Candlenya lumayan oke. Nah, mendingan tunggu dia breakout ya. Tunggu breakout 950. Targetnya ke 1060-an ya. Cut loss-nya di sini. Ya, ini perbandingannya udah oke. 1:2 kurang lebih. Terus berikutnya, oh ini sektor konstruksi. Coba kita cek dulu ya.
Hmm. Kelihatannya sektor konstruksi kali ini akan beneran bottom-nya deh, kelihatannya. Tapi ya kita harus tahu dulu, lihat nanti pada saat setelah naik, bener nggak bottom-nya di situ. Oke, selanjutnya ada PWR. Ya, PWR di sektor infrastruktur kemarin atau minggu lalu udah sempat dibahas ya. Eh, Ya, memang waktu minggu lalu rekomennya adalah buy di 675, tapi ternyata nggak turun sampai situ ya, cuma sampai sini dia langsung naik lagi. Ya, udah mau capai TP nih, 750-an. Jangan lupa nih, bulan ini dia mau bagi dividen ya, yang minggu lalu saya cerita, ya, kurang lebih sekitar 10%-an. Eh, kok POWR IPCC yang mau bagi dividen? 10%-an. Kita coba cek IPCC. POWR mah biasa dividennya nggak sebesar itu sih, dia cuma 5%-an biasanya. IPCC. Nah, ini ada potensi koreksi ya. Mungkin bisa masuk nih area sini kotak ya. 585 sampai dengan 600-an. Next target ke sekitar sini. Terus kita coba cek SSIA. SSIA masih belum menarik. Kita coba ke gorengannya dulu ya. Masih belum menarik juga. Tapi udah lumayan. Oke, paling di sektor infrastruktur sepertinya itu dulu aja ya. Kebanyakan di konstruksi. Kebanyakan di konstruksi sama di pelabuhan-pelabuhan. Ya, untuk Ayam Menara so far masih belum ya. Terus apa operator Telkom, XL, Isat juga masih belum. Oke, kita lanjut ke sektor selanjutnya. Basic material. Ya, basic material nih ada potensi untuk lanjut naik ya. Ya, kalau bisa breakout 1.400-an. Nah, sahamnya ada apa aja di sektor ini? Coba cek dulu. Oke, di sektor ini waktu beberapa minggu yang lalu kita ada NICL ya, yang udah kita take profit ya, profitnya juga cukup lumayan. Kita coba saham ini, kita coba cek dulu ya saham ini. SWAT. Oke, masih belum. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutin ya. Eh, jadi di sektor basic industri ya. Ini sebenarnya ini saya lagi ngincer ini sih, SWAT. Ya, cuman dia masih belum bisa closing di atas EMA 34, jadi
ya kita tungguin aja. Ya, tapi kalau udah closing di atas EMA 34, apalagi breakout 108, breakout sideways-nya ini akan kencang. Targetnya 130. Coba kita cek weekly-nya. Ya, weekly-nya masih belum kelihatan tanda-tanda, tapi ini ada ini ya, apa namanya, divergence nih. Tinggal nunggu dari si apa namanya, daily-nya, candlestick daily-nya. Oke, di sektor ini kita coba cari lagi yang lain ya. Avia juga masih belum menarik, Antam juga kemarin sempat kita bahas Antam ya minggu lalu. Bentar, cat itu. Nah, kita bahas Antam tuh kalau misalnya dia waktu itu di sekitar sini ya. Kalau dia bisa breakout ini, nah itu bagus. Tapi ternyata cuma naik 1 hari, besokannya merah, dan selanjutnya dia nggak kuat naik. Ini malah lebih bahaya ya. Jadi support yang ada di sini untuk Antam, ini malah bisa dijebolin. Ya, malah bisa dijebolin. Sangat berpotensi untuk dijebolin support ini. Ya, kalau ini supportnya dijebolin, ya targetnya kemana? Ke sini sih sadisnya. Gitu. Ya, agak rawan ini Antam. Tins juga. Laporan keuangannya kemarin sempat bagus ya, makanya harga sahamnya sempat naik sampai hampir 2.000 ya, terus turun. Ini ada potensi double top nih, gitu. Ya, kita coba lihat dulu nih, apakah dia bertahan di atas garis orange ini ya, di 1.300, 1.900. Kalau bisa, ya berarti double topnya potensinya batal ya, atau kasarnya sih lebih berpotensi di breakout double topnya ini, gitu. Ya. Tapi kalau nggak berhasil closing atau kuat di atas garis orange, ya bahaya untuk pins. Next, Inco. Kita coba cek. Masih belum terlalu oke ya, tapi selama dia bisa kuat di atas garis orange, masih oke. Ya untuk yang lain di sektor ini, coba kita coba baca-bacaan. Kita coba cek dulu ISSP. Ya, ISSP masih belum terlalu oke. Keras juga belum ya. Oke, paling dari sektor basic itu dulu. Kita coba cek sektor yang lain. Industrial. Sektor industrial masih strong uptrend. Ya, secara teknikal di sini supportnya ya. Di Vivo 161,8 menuju targetnya di sini. Nah, biasanya kalau udah kena ini, turunnya akan cukup lumayan. Nah, di industrial tuh yang biasanya tuh Astra ya, Bapak Ibu, Astra. Cuman eh, saya nggak akan bahas Astranya. Ya, kita coba cari saham yang lain yang
berpotensi menarik ya. Kemudian belum oke, kita coba kuas. Nah, paling ini ya, kuas yang berpotensi menarik ya. Kenapa kuas? Karena ini sideways ya, sideways yang kecil yang ini di range 69 sampai 77 terus akan masuk ke sideways yang besar. Jadi ini rekomennya adalah buy ifrik 77 target 87 sampai 90. Nah, lewat dari 90 ini harusnya akan kenceng ya. Harusnya akan kenceng. Ini kuas menarik. Ya, kuas menarik. Volumenya juga hari ini naik. Ya, ini kuas menarik. Oke, untuk sektor industrial itu dulu, itu aja. Selanjutnya indeks transportasi. Ya, indeks transportasi masih strong uptrend ya. Kemarin Jumat ada shooting star, hari ini candlenya doji, ada potensi sideways. Kita coba cek dari saham Bluebird dulu. Oke, Bluebird udah breakout ya, breakout ini langsung kenceng terus turun. Nah, ini nunggu turun lagi, paling sekitar 1.500-an lah, baru menarik. Oke, selanjutnya, oke ini ada Nelly, kapal ya. Ini yang berpotensi menarik untuk 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Nelly. Nah, ini ada apa namanya bullish pregnant ya. Jadi ini candle pertama, ini candle kedua, dan candle kedua ada di dalam dari candle pertama. Nah, ini pada saat dia breakout 422 ya, atau high candle pertama ini akan mengkonfirmasi dia akan lanjut naik. Ya. Nah, kalau misalnya besok udah nggak turun lagi, ini harusnya bisa masuk nih. Ataupun kalau turun tapi dia cuma nutup gap ya, di sini ada gap yang belum ketutup. Kecil sih gapnya memang, jadi nggak harus ditutup, bisa ditinggal dulu. Tapi ya siapa tahu nutup gap gitu ya. Kalau nggak nutup gap ya artinya dia akan lanjut naik langsung. Ya, Nelly. Targetnya ke 440-an lah. Ya minimal di sini. Ya, sini. Terus nextnya di sini. Gitu. Kalau dibagi dua ya, dibagi dua target. Terus SDMU ya, ini yang udah di rekomend dari dua minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya, tadi sempat naik tapi diturunin lagi. Nah ini kalau misalnya dia bisa breakout dari level 106, nah ini akan mengkonfirmasi masuk area 114 sampai 120, baru ke 140 sampai dengan 150.
Ini bukan, sebaiknya ini besok dia kencang. Kalau nggak kencang agak repot, ya, agak repot. Hmm, ya paling di sektor transportasi itu dulu. Kita coba cari di apa? Kita coba lihat di sektor lain ya. Ya, IDX energi. Nah, ini juga salah satu sektor yang strong uptrend ya. Tapi yang seperti kita lihat ya, makin lama volumenya makin turun. Ya, artinya ini bentar lagi harusnya akan ada koreksi. Ya, harusnya akan ada koreksi dan ada rotasi ke sektor properti konstruksi. Kita coba cek dulu ya di sektor energi ini kira-kira ada apa nih yang menarik. Ya, BP ya, masih menarik. Target sementara masih di 120-an. Ya, nanti kalau ini di breakout, targetnya next adalah 150. Terus kita coba cek. Oh, Medco ya. Ini yang kemarin kita komen juga, Medco. Ya, Eh, ini adalah area target terdekat. Ya, tapi saya rasa ini akan bisa terus dilewatin. Ya, bisa terus dilewatin. Yang seperti saya bilang, target maksimal itu ada di kisaran 1000. Bentar ya. Ya, di sinilah kurang lebih. Ya, tapi ya ini akan cukup lama kayak. Sepertinya akan cukup lama. Tapi harusnya besok ini langsung atau minggu ini akan jalan sih. Ya, minggu ini akan jalan harusnya. Terus Elsa juga menarik sih harusnya ya. Elsa menarik karena bisnisnya sama-sama minyak. Ya, cuman dia udah naik duluan ya. Ya, dia udah naik duluan. Jadi kita lebih prefer ke Medco.
Kita coba cek energi. Energi masih belum terlalu oke. Berikutnya adalah inti. Nah, ini lagi ada di sekitar area resisten ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini bisa di breakout, ya targetnya lumayan. Ya, minimal 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 maksimal setinggi ini. Ya, jadi kurang lebih 4.000 lah targetnya. Kita coba cek Hakra. Oke, paling untuk energi ini dulu di sektor energi ya. Kita coba pindah ke sektor yang lainnya. Di DX Tekno, lagi-lagi nggak mampu kuat di atas EMA 34, lanjut turun. Ya, ini potensi double bottom. Ya, oleh karena itu gotonya juga harusnya akan turun dulu. Ya, gotonya akan turun dulu ya minimal ke 300-an lah. Maksimal 280 ya. 280 maksimal. Minimal 300. Kalau saya sih prefer nunggu di 280-an. Gitu. Terus bukanya juga turun lagi. Bukalapak. Ya, Bukalapaknya turun lagi. Jadi untuk di saham ini sepertinya belum ada saham yang menarik sih. Ya, sepertinya belum ada saham yang menarik. Jadi mungkin kita bisa lewati dulu. Terus berikutnya IDX non cyclical. Ya, ini indeks non cyclical masih tren uptrend ya. Salah satu sektor yang tertinggal ya, IDX non cyclical. Sahamnya ada, kita coba cek Unilever ya. Lagi masih sideways ya. Bagusnya sih nunggu breakout level ini 4940 lah ya. Baru akan kenceng atau minimal diturunin sebentar atau sedikit di 4880. Di sektor ini kira-kira apa ya menarik?
Nah, MSP-nya nunggu koreksi. Oh, oke. Bentar, kita lihat dulu WMUU. Wah, chatnya nggak muncul-muncul. Kayaknya internetnya lama nih. Oke, ini ada Palm ya. Nextnya. Kita coba lihat Palm. Oke, Palm rekomendasinya adalah buy break sekitar high yang di sini ya, 950 ya. 950 target terdekat di 1000 atau ada resisten di 1000 ya. Nextnya di 1140. Ini harusnya CPO besok jalan sih harusnya. Ya, CPO besok harusnya jalan. Kayak Gosco. Ya, harusnya CPO besok jalan. Ya, jadi untuk sektor non siklikal, CPO sama Unilever ya tadi. Nah, mungkin ini WMU juga mungkin bisa dipantau juga ya. Oke, kita pindah ke yang terakhir, IDX Property. Ya, indeks properti ini ada ini kan sideways ya, ada sideways. Terus kalau kita lihat stokastik nih, pada saat sideways kan
kita indikatornya stokastik. Nah, stokastiknya bikin higher low, sedangkan ini yang enggak, berarti ada divergence. Nah, ini menarik ya. Jadi sektor properti itu menarik. Kita coba cek APLN. Ya, APLN ini harusnya besok kencang juga sama. Ya, mungkin gantian atau barengan sama MDLN-nya juga ya. Break 127 targetnya ke 148 sampai 155 ya. Cut loss-nya di sini 105. Ya, kurang lebih 1:1 ya recent reward-nya. Terus Astri ya, breakout garis orange next target ke sini 210 sampai dengan 220. Hari ini ada MDLN juga yang kencang. Ya, MDLN breakout kemarin, hari ini naik kencang. Harusnya ini besok masih bisa naik. Terus ada Trin yang udah kita promosi juga dari minggu lalu. Ya, minggu lalu ini besok harusnya dia kalau bisa kuat di atas 500, ini masih berpotensi ke 600-an sampai dengan 700. Oke, paling dari sektor properti itu dulu. Berarti pembahasan secara sektoral dan sahamnya itu aja. Ada yang mau ditanyain? CAKK. Nah, CAKK kalau besok breakout level ini ya 97 atau sampai breakout 100-an, 103, nah ini baru menarik. Ya, karena dia sideways. MTech. Oke, MTech ini kalau kita lihat ini ada support ya di area sini ya. Nah, cuman yang perlu kita perhatiin tuh ini. Harga sahamnya turun, volume transaksi udah mulai mengecil. Artinya ya udah banyak yang nggak ada barang, udah pada jualan semua. Gitu. Harusnya masuk area kotak sini dia ada rebound. Ya meskipun paling reboundnya sementara ya kayak yang tinggi ini. Ya di sini 2060-an
Ya, syukur-syukur bisa nutup gap 2.200-an. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, paling hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam dan happy cuan. Happy cuan, selamat malam.